Jadi cerita ini terjadi pas saya kontrak pertama. Ih, ini parah ini. Saya nanya baik-baik, ya namanya juga baru datang. Oh, ini ada orang sama-sama Indonesia nih. Mungkin lebih akrab atau lebih baik. Ternyata sama doang teman-teman. Bener, mohon maaf ini. Saya jamin kalau seandainya si Gede melakukan kesalahan lagi, pecat saya. Wih, dia bilang gitu teman-teman. Teman-teman yang pernah kerja di Radiant of the Sea. Halo sahabat plot semua, pada video kali ini saya sedang berada di Halo sobat plot semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Nah, pada video kali ini saya lagi nyantai nih. Jadi saya mau cerita sedikit ke kalian tentang kehidupan kru kapal pesiar. Nah, jadi di sini saya akan curhat sedikit tentang pengalaman yang menurut saya cukup menarik. Nah, di sini saya akan share pengalaman ini. Siapa tahu nanti kalian gimana ya, sedikit tahulah tentang gimana kehidupan kru kapal pesiar. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, silakan dukung channel ini, channel yang membahas seputar kehidupan kru kapal pesiar, dan juga di sini juga saya membagikan beberapa informasi yang berkaitan seputar kapal pesiar. Jadi cerita ini terjadi pas saya kontrak pertama kali berangkat ke kapal pesiar nih. Nah, jadi pada saat nyampe di kapal pesiar, otomatis kita tuh pasti nggak tahu apa-apa ya. Pokoknya dunia itu serasa gelap teman-teman, serasa gelap. Meskipun bagaimanapun pengalaman kalian di Indonesia, di rumah, entah beberapa tahun, pinter bahasa Inggris, tapi kalau kalian udah terjun di kapal pesiar, di kehidupan di sana, itu beda banget teman-teman. Atmosfernya beda banget. Kan kita kerja sama orang Indonesia nih di rumah ya, sama kalau khususnya saya di Bali sama orang Bali kebanyakan, kemudian ngomongnya juga pakai bahasa Bali ya, bukan bahasa Indonesia lagi, udah bahasa Bali lagi. Jadi itu udah enak ya. Tapi kalau di kapal teman-teman, kebetulan waktu itu kan saya masih kru Indonesianya itu masih sedikit di perusahaan saya ya, di Princess, nggak kayak di Holland America Line, kemudian di Carnival itu udah banyak. Tapi di perusahaan saya itu masih ada waktu itu 2 orang ya, orang Indonesia cuma 2 orang, saya ada teman saya dari Bandung. Nah, pas sampai di sana, gila teman-teman. Bosnya ngomong, saya ngerti, cuman pas saya disuruh ngomong itu, kagok teman-teman, gak bisa ngomong sama sekali, entah kenapa. Sampai-sampai supervisornya itu nanyain ke saya, sebenarnya kamu bisa bahasa Inggris gak sih? Jawabnya cuma yes doang, yes aja. Kasih dong pendapat atau respon pakai beberapa kalimat, disuruh gitu. Terus saya bilang lagi yes lagi. Emang ya baru pertama kali ya. Dia juga memaklumi baru pertama kali saya di sana. Emang semua kru kayak gitu. Cuman shock aja ya. Jadi ada cerita kayak gini teman-teman. Pas saya kerja tuh waktu itu disuruh kerja di restoran ya, untuk pertama kali di restoran untuk karyawan. Kita disuruh masang napkin ya, napkin. Nah, pas disuruh masang napkin itu kan saya nggak tahu gimana pasangnya. Terus posisi sendoknya itu mungkin ada beberapa standar yang berbeda-beda ya, setiap perusahaan itu kan beda-beda. Jadi saya mau nanya ke teman saya itu. Waktu itu ada orang di samping saya itu dari Ukraine, kalau nggak salah, dari Ukraina, cewek. Saya tanya, ini gimana sih caranya? Saya kira akan bakal dapat respon yang positif. Dia bilang gini, lo nggak tahu ya? Lo kok bisa berangkat kapal sih gitu? Gila. Saya dalam hati ketawa dan dalam hati juga gedeg teman-teman. Benci ya. Ini parah ini. Saya nanya baik-baik, ya namanya juga baru datang. Hari pertama juga gak tahu apa-apa kan. Gila. Itu judes banget semua teman-teman. Terus mungkin dilihatin lah sama bosnya ya. Saya belum bisa ngapa-ngapain, cuma ngikutin doang. Akhirnya dipanggil lah satu orang Indonesia itu buat ngajarin saya teman-teman. Nah, pas orang itu datang,
Itu juga kayak gitu. Saya kira orang kita kan, oh ini ada orang sama-sama Indonesia nih, mungkin lebih akrab atau lebih baik. Ternyata sama doang teman-teman. Bener, mohon maaf ini, sama doang. Ngasih taunya itu pun kayak nggak ikhlas ya, kayak gimana ya? Pokoknya nggak gini, agak friendly banget. Pokoknya ini gini, abis itu pergi, ini abis itu pergi. Mungkin dia sibuk, cuman ya jangan gitulah sama orang yang baru datang, kasihan. Jadi ini menjadikan pembelajaran bagi saya nanti jika ada orang yang datang saya disuruh ngajarin, saya nggak bakal kayak gitu karena saya udah tahu perasaannya kayak gimana kan. Jadi kembali lagi itu beda-beda ya, beda orangnya. Mungkin orang tersebut memang kayak gitu, rese teman-teman. Nah jadi saya nggak pedulin, yang penting saya nanya, kalau nggak dikasih tahu juga nggak apa-apa, saya bisa ngeliatin bagaimana teman-teman bekerja, jadi saya ikutin. Nah jadi udah jalan beberapa hari, jadi ada perasaan yang bakal kalian rasakan untuk semua kru yang bekerja di kapal pesiar untuk pertama kali ya. Setelah beberapa hari itu kalian pasti pengen pulang, at least kalian pasti nangis di kamar ya. Kangen rumah, pengen pulang, gak betah, itu udah biasa. Jadi cerita saya ini pasti relate banget buat teman-teman nanti yang bakal bekerja di kapal pesiar. Dan yang sudah bekerja di kapal pesiar, jika nonton video ini pasti gimana? Pasti bener kan apa yang saya ceritakan ini? Pasti kalian juga ngerasain gimana. Nah jadi seperti itu, setelah beberapa hari saya pengen pulang, saya hampir ngomong sama bosnya. Tapi saya udah ngomong sama bosnya, saya pengen pulang, tapi bosnya malah bilang gini, udah itu biasa, baru pertama kali berangkat pasti pengen pulang, udah tunggu lagi seminggu, kamu bakal betah. Ternyata bener teman-teman, sudah seminggu ketemu teman-teman dari departemen lain, dari sama departemen, ketemu di area makan, kita jadi akrab, jadi saling kumpul lah. Nah jadi disinilah ceritanya teman-teman, cerita yang nggak bakal saya lupakan ya. Jadi seperti ini. Waktu itu salah satu cara menghilangkan kebosanan di kapal itu kita main ke cabin teman. Ada satu cabin perkumpulan. Jadi di sana ada yang minum, ada yang main gitar. Pokoknya itu udah lumrah ya kehidupan di kapal pesiar seperti itu. Jadi kalian harus pintar-pintar nanti bergaul di kapal pesiar. Nah, jadi kan saya main nih ke cabin teman. Nah di sana mohon maaf nih, sebelum saya bekerja di kapal pesiar itu saya nggak bisa minum alkohol teman-teman. Sama sekali nggak bisa minum minuman beralkohol. Sedikit pun saya coba, udah parah. Mohon maaf nih ya. Jadi gini, pas saya udah di kamarnya kan kita udah biasa curhat, ada yang minum, ada yang main gitar. Jadi saya dipaksa untuk minum nih, coba dikit aja, oke. Mungkin karena saya juga agak stres, jadi saya coba minum, ternyata udah 1 botol, 2 botol, ini bir ya, minum bir, 1 botol, 2 botol. Nah botol ketiga itu saya udah gak kuat teman-teman. Itu minumnya sampai pagi ya, sampai pagi jam 2 pagi kalau gak salah, dan saya kerja jam 7 pagi. Nah besoknya itu, mohon maaf, jadi ini ceritanya udah berjalan sekitar 1 bulan. Berjalan 1 bulan, dan setelah 1 bulan itu baru saya kumpul ke teman-teman ini, minum. Dan setelah botol ketiga itu saya udah gak enak nih, udah pengen muntah rasanya. Cuman saya tahan-tahan ya. Nah ceritanya kan ya udah selesai minum. Ternyata besoknya itu ada drill teman-teman. Jadi drill itu merupakan saat dimana kita latihan penyelamatan. Jadi semua kru itu wajib melakukan pelatihan tersebut ya. Kita pura-pura kapalnya tenggelam, apa yang harus kita lakukan. Jadi itu contoh drillnya. Jadi semua kru udah kumpul sekitar jam 9 pagi, 9.30 pagi itu kumpul. Nah jadi pas drill itu ada posisi tertinggi ya yang namanya kapten, kemudian staf kapten, ada meter D kalau di restoran. Tertingginya itu meter D, sedangkan di bawahnya itu namanya asisten meter D. Jadi itu lagi berbaris waktu itu. Nah jadi pas berbaris itu kan kita mau ke lifeboat, mau ke skoci teman-teman, latihan mau ke skoci. Nah pas berbaris itu saya udah nggak kuat, kepala masih pusing banget,
kemudian masih mual. Tiba-tiba saya udah nggak bisa nahan sama sekali ini. Akhirnya saya muntah teman-teman. Muntah di depan semua orang. Jeleknya itu, apesnya itu saya dilihat sama kapten, sama meter di staf kapten muntah. Wah, asal kalian tahu kalau udah muntah, mabok itu 100% pasti dipecat. Nah, jadi saya udah nggak bisa nahan, udah muntah di area tamu. Dan habis muntah itu saya dibawa ke klinik sih. Habis itu dibertelis, pengecekan alkohol, dan saya pun dites mengandung alkohol teman-teman. Dalam hati saya udah berpikir, ya mau gimana lagi, mungkin ini udah jalannya. Saya juga gak bisa jaga diri, akhirnya ya mau gak mau mungkin saya dipecat, mungkin saya bakal di rumah dan katanya sih bisa berangkat lagi, cuma nunggu setahun ya. Jadi saya udah gimana ya, udah pasrah nih teman-teman. Pokoknya teman-teman semua yang di Indonesia, teman-teman yang Indonesia juga, aduh gede ngapain lo baru kontrak pertama, baru juga sebulan udah gimana, udah kayak gini, udah itu pokoknya banyak dah nelpon ke kamar itu. Nah jadi kita flashback nih, flashback pas saya baru datang ke kapal itu ya. Kan saya gak bisa bahasa Inggris nih. Nah jadi teman-teman itu kan mereka udah pintar bahasa Inggris ya, udah lancar nih bahasa Inggris ceritanya mereka. Saya itu bahasa Inggrisnya masih parah lah pokoknya. Nah jadi teman-teman ini mereka ngobrol. Saya pengennya sih ngobrol, cuman karena gak bisa bahasa Inggris, gak terlalu lancar. Jadi saya ambil inisiatif biar waktunya lebih cepat. Saya kerja. Jadi kerja, nyapu, bersihin meja, pokoknya buang sampah. Yang lain pada ngobrol, saya tetap kerja karena mau ngobrol apa, soalnya saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Nah jadi di sana pas bosnya ini yang tertinggi ini lewat, selalu dilihat pas saya bersih itu, yang lain pada ngobrol saya dilihat, tapi dia diem. Nah setiap hari seperti itu teman-teman. Yang lain pada ngobrol, emang sih nggak sibuk ya waktu itu ya. Tamunya juga sepi, jadi otomatis kan mereka ngobrol teman-teman nih. Dan mereka pun ngobrol sama bosnya ya, Sedangkan saya tetap nyapu, pokoknya bersih-bersih lah, pokoknya saya nggak diam-diam. Terus setelah beberapa minggu jalan, ada nih kan, jadi gini, bosnya itu kan punya ruangan ya, namanya ruangan office gitu ya. Kan teman-temannya lagi seru ini. Mereka itu bosnya itu baik. Pokoknya deket banget sama kru-kru yang lain itu. Udah kayak temen lah, udah nggak kayak perbedaan bos sama kru itu udah nggak ada. Pokoknya kayak teman biasa. Jadi pas mereka kumpul, tahu nggak apa yang mereka lakuin teman-teman? Nonton bokep. Nah jadi pas nonton bokep itu kan semua kumpul nih. Nah saya pengen juga, cuman sekali lagi saya nggak terlalu akrab dan juga nggak bisa bahasa Inggris. Itu aja masalahnya. Saya takut ngomong. Dan akhirnya saya udah kerja. Pokoknya saya kerja nggak diam-diam, prepare buat besok, prepare buat nanti. Nah akhirnya bosnya itu deketin saya nih. Nah dia bilang gini, "Dei, lu kok rajin banget tiap gua lihat lu selalu kerja sedangkan yang lain pada obrol, gak ada tamu sih sebenarnya, santai aja deh, nggak usah gini, nggak usah kerja." "Nggak Pak," saya bilang gini, "nggak Pak, soalnya gimana ya, biar waktunya lebih cepat." Jadi alasannya saya seperti gitu ya. Biar waktunya lebih cepat, maka itu saya daripada ngobrol mending saya kerja Pak. Nah jadi bosnya itu bilang gini, "Wah saya suka sama kamu deh, pokoknya kamu yang paling rajin di sini. Suatu saat jika ada kesempatan dapat promosi, aku bakal milih kamu." Itu dia bilang. Jadi saya pas mikir-mikir, wih gila, dalam hati ya seneng sih, cuman anehnya kan saya kerja karena nggak bisa bahasa Inggris, makanya nggak ngobrol kan. Nah jadi seperti itu. Akhirnya setelah bosnya ngomong ke saya, itu baru pertama kali ya bosnya ngomong ke saya ya.
Maksudnya ngomong deket kayak gitu. Akhirnya bosnya itu pokoknya saya nggak dikasih hard time. Pokoknya dia suka sama saya. Setiap kerjaan dikasih ke saya, tanggung jawabnya dikasih ke saya, bukan ke teman-teman. Dan dia bakal janjiin, dia pertama nanya ke saya ya, suatu saat itu dia nanya ke saya, Gede, lu mau kerja di mana? Digituin. Keren. Bosnya nantangin mau kerja di mana. Saya sih pengennya kerja di dining room ya, cuman ya gak mungkin lah. Terus dia bilang, saya pengen kerja di room service Pak. Langsung ketawa dia. Nggak bisa deh, dia bilang gini, nggak bisa, lu nggak bisa kerja di dining room. Posisi lu masih masih gini posisi lu. Kalau lu naik pangkat baru lu bisa kerja di room service. Ya Pak, bercanda Pak. Ya kalau nggak bisa di sini saya juga udah senang Pak. Terus bilang itu. Ya. Nah, terus kita lanjut lagi nih. Pas saya muntah ya. Nah, jadi saya disuruh menghadap ke kapten, dipanggil sama bos tadi, disuruh menghadap ke kapten untuk tanda tangan fire-nya ya, dipecatnya. Terus besoknya saya mau pulang. Nah, pas saya dipanggil sama bos saya ini yang suka sama saya ini ya, saya disuruh ke kamar kapten. Akhirnya di dalam kamar kapten itu ada 3 orang ya, saya, kapten dan juga bos saya ini. Ini bos saya ini posisi nomor 2 ya. Yang pertama itu meter D paling atas bosnya restoran. Kemudian di bawahnya itu asisten meter D dan bos saya ini asisten meter D. Jadi pas ngomong sama kapten ini kan saya mau tanda tangan. Nah pas mau tanda tangan ini di stop lah sama bos saya ini. Dan dia ngomong gini ke kaptennya. Kapten, mohon maaf nih. Emang si Gede salah minum, kemudian muntah, itu udah melanggar peraturan. Gimana kalau gini aja Kapten? Gede ini dia rajin banget. Terus pokoknya dilebih-lebihin teman-teman. Dia rajin banget, dia pinter jualan, dia dapat komentar banyak dari kru-kru yang lain. Pokoknya dilebih-lebihin, padahal saya nggak pernah mungkin dapat komen yang bagus dari teman-teman yang lain ya, dari officer-officer gitu. Karena saya juga kerja di restoran, nggak mungkin lah kayaknya, di restoran kru maksudnya. Nah dia bilang gitu, terus dia bilang gini, Gede ini bagus kalau terus bekerja di perusahaan ini. Perusahaan ini nggak bakal nyesel kalau Gede ini terus berkarir di sini. Saya jamin kalau seandainya si Gede melakukan kesalahan lagi, pecat saya. Dia bilang gitu teman-teman. Saya jadi surprise banget dia pas dia ngomong gitu. Bos saya ini dari Filipina ya, bukan dari Indonesia teman-teman. Nah lanjut, kamu bisa pecat saya dari perusahaan ini, tapi please jangan pecat Gede. Kasih Gede warning yang paling tinggi lah. Itu namanya udah SD 3 ya, SD 3 teman-teman. Saya mau dikasih itu asalkan saya nggak dipecat. Karena bosnya ngomong gitu, akhirnya kaptennya berubah pikiran teman-teman. Saya nggak jadi dipecat nih. Saya nggak jadi dipecat, cuman dikasih warning doang. Nah, saya berterima kasih akhirnya nggak jadi pulang. Padahal saya udah packing ya, udah ready buat pulang. Akhirnya nggak jadi pulang teman-teman. Saya berterima kasih sama bos saya ini. Nah pas keluar dari kapten itu dia bilang gini dia, Gede, gue udah nyelamatin kamu jangan buat aku down lagi ya. Oke, jangan minum lagi, jangan buat masalah lagi, masalah sedikit pun sama perusahaan. Saya bilang, siap bos, saya janji. Terus dia bilang gini, waktu ini kan saya nyanyiin kamu promosi, karena kamu paling rajin itu. Terus sekarang kamu dapat warning SD3 lagi. Saya nggak mungkin ngasih kamu promosi. Dia bilang gitu. Pak, saya udah gak mikirin promosi, yang penting saya tetap kerja di perusahaan ini, udah aman, saya gak pulang. Saya bilang gitu, dia bilang gini, senyum dia, oh iya. Dan setelah beberapa minggu, bosnya itu lagi ngomong ke saya, Gede, gimana? Lu ceritain gak ini sama keluarga lu, kejadian ini? Saya bilang, ya saya cerita Pak. Nah jadi gini Gede,
kamu waktu ini bilang mau kerja di room service ya gitu. Iya Pak. Ya udah besok kamu kerja. Loh gimana Pak? Saya posisi saya masih di bawah Pak. Enggak, kamu dapat promosi, saya kasih promosi. Wih. Surprise banget teman-teman. Loh, kok bisa Pak? Katanya kan saya udah dapat SD3. Nah, bercanda pokoknya besok kamu kerja di room service. Jadi seperti itu lah teman-teman. Ceritanya kayak menegangkan, cuman cerita inilah selalu saya ingat sampai sekarang ya. Udah 10 tahun kerja di kapal pesiar, cerita ini saya masih ingat. Dan bosnya ini pernah saya ketemu pas saya udah jadi waiter 3 tahun yang lalu teman-teman. Dia ketemu saya lagi, gede. Saya bilang, wih bos apa kabar? Ingat gak waktu kamu nolongin aku bos? Ya ingat lah dia bilang gitu. Pokoknya wih top banget dah. Jadi intinya attitude ya. Dari cerita saya ini saya ingin menyampaikan yang terpenting itu attitude kalian. Kalian baik sama bos, sama teman-teman. Kalian rajin kerja. Pasti bos yang baik itu pasti ngelihat kalian. Meskipun bos yang jahat atau gimana pun pasti dia juga nggak bakal nggak enak sama kita kalau kita udah rajin, attitude kita baik. Jadi seperti itu. Itu sih pesan sebenarnya yang saya pengen sampaikan dengan pengalaman saya ini. Semoga cerita tadi bisa menginspirasi kalian untuk nanti bekerja di kapal pesiar. Jangan minum minuman beralkohol. Kalian boleh minum, yang suka minum boleh, cuman sedikit aja, jangan sampai mabuk. Nah jadi cukup sekian curhatan saya kali ini tentang kehidupan kru di kapal pesiar. Nanti saya akan ceritakan lagi cerita-cerita yang menarik sesuai dengan pengalaman saya. Siapa tahu nanti bisa menghibur kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar dan mungkin menjadi cerita yang relate buat kalian yang udah kerja di kapal pesiar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Atau jika kalian DM atau TikTok, saya jarang sih balas di DM di Instagram dan di TikTok. Pokoknya komen aja di YouTube ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.